Assalamualaikum yang budiman sobat digital. Kita lanjutkan lagi playlist React.js kita ya. Kita akan menggunakan framework React.js ini untuk dijadikan sebagai REST client dari REST API yang telah kita buat ya. Di playlist sebelumnya kita telah membuat RESTful API menggunakan framework Express dan database MongoDB. Dan ini React.js di playlist ini dimaksudkan untuk membuat sebuah manajemen data REST API ya. Atau dengan kata lain adalah REST client. Di video kali ini di video sebelumnya kita telah menambahkan modul Bootstrap dari Source Bootstrap ya, bukan React Bootstrap. Kemudian kita telah menambahkan beberapa komponen Bootstrap ke dalam komponen React.js kita ya. Jadi ini komponen React.js kita menggunakan Bootstrap, dan ini komponen Bootstrap yang telah kita tambahkan ya, yaitu bagian card ini, dan kemudian ini bagian form, yaitu form tambah data ya, form tambah data user. Card ini berisi dua buah kolom ya di dalam row-nya. Kolom yang pertama di card ini adalah untuk menampilkan list datanya, kemudian ini adalah untuk button interaktifnya. Jadi nanti ini untuk button detail ini untuk menampilkan detail data dari data user, data REST API kita. Mungkin di video ini pertama kali saya akan mengubah di tampilan cardnya ya, di tampilan card list user ini biar agak sedikit ada ruang di row-nya. Ini kan terlalu tengah ya tampilannya. Ininya kita rubah row-nya menjadi 12, kemudian di bagian kolomnya juga, kolom yang button ini saya tambah menjadi 8. Kita coba lihat hasilnya. Jadi sedikit agak luas ya, tampilannya tidak terlalu di tengah. Kemudian sesuai dengan clue di video sebelumnya ya, kita akan membuat hook, kita akan menjalankan hook ya. Jadi hook itu adalah sebuah fitur di React.js versi berapa ya, versi yang terbaru deh ya. Jadi di versi sebelumnya kan untuk menggunakan fitur life cycle dari React.js ini kita harus menggunakan komponen kelas ya. Kita harus membuat sebuah kelas untuk menjalankan state. Nah, di versi React.js yang saat ini, untuk menggunakan fitur life cycle ini kita bisa menggunakan hooks di fungsi komponen ya. Jadi untuk menggunakan hooks kita akan menambahkan modul dari React.js yaitu useState. Kita akan menggunakan useState di sini. Misalnya saya akan buat sebuah sampel data, cons data sampel data. Ini isinya array, kemudian isinya objek ya, objek data user sesuai dengan REST API kita ya. Ini misalnya ID user 1, name.
dan kita akan menyiapkan state-nya ya. State-nya saya kasih nama users misalnya, dan kita jalankan use state yang parameternya diisi sampel data. Oke, kita bisa gunakan state-nya di komponen card ini ya. Di komponen card kita kirim ke dalam sebuah propsnya saya kasih nama user sesuai state, kemudian kita isi data usersnya. State usersnya kita kirim ke props dan kita tangkap di bagian cardnya ya, komponen list users, dan kita tangkap props dari parent komponen. Ini kita assignment ke variabel baru namanya users, props users kita ambil dari parent komponen. Coba kita lihat isi dari users. Nah, ini sudah terlihat di konsol ya. Data dari state-nya sudah masuk ke props, sudah dikirim melalui props dan kita tangkap di variabel baru, variabel user. Nah, ini kita bisa gunakan ya. Sekarang kita bisa gunakan state-nya di bagian sini. Kita akan tampilkan di card-nya. Tapi sebelum ditampilkan kita akan jalankan sebuah pengecekan. Misalnya jika user length-nya lebih dari 0, maka kita akan looping data usersnya di sini. Users, kemudian kita looping menggunakan map. Ini kita kasih parameternya user, kita kirim menggunakan arrow function ya, dan kita pindahkan bagian list ini ke loopingnya, pindahkan ke looping users. Kemudian ini untuk kondisi kedua, jika datanya kosong kita tampilkan list users not available. Bukan di sini, salah, sorry, di sebelah sini ya, betul ya, kan map ini jika lebih dari 0 berarti di sebelah sini, salah sorry. Nah, di sini ya betul. Kemudian kita kirim ini users not available. Sip. Oke, kita lihat di sini. Nah, tidak terjadi masalah ya. Selanjutnya ini kita bisa gunakan ya data usernya di sini. Kita tampilkan data user. Kita mau menampilkan nama username aja, user.username. Kita save. Nah, sudah terpanggil ya. Kemudian di bagian href-nya ini saya mau rubah ya, di bagian buttonnya ini saya rubah. Kita panggil method void, kemudian kelas ininya dari kelas name kita copy ke button lainnya, kelas name, dan yang terakhir button edit, button delete. Sip. Nah, nanti kita akan menampilkan detail datanya ya ke ini button detail ini. Jadi kita buat lagi state untuk detail datanya ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.